Shalom semuanya, selamat pagi, bersyukur pagi hari ini Tuhan masih berikan pas kehidupan sehingga kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan berhenti, karena Yesus selalu menopang. Katakan bukan berdiri, bukan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan berhenti, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi katakan karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kita katakan bukan berdiri, bukan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan berhenti, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi katakan karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Itulah gereja pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada, hingga sampai di pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Semua hanya karena pemelihara dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama Engkau. Kami boleh berfellowship bersama dengan umat-Mu di dalam aplikasi Zoom ini Tuhan. Bapa, tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan, mengkuduskan segenap kehidupan kami. Biarlah kiranya firman yang akan kami dengar, kiranya itu menjadi berkat bagi kehidupan kami, untuk kami tetap bertahan di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan.
Berbicaralah kepada kami sekalian umat-Mu, siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur di pagi yang indah ini kita boleh beribadah bersama dalam aplikasi Zoom. Tema firman Allah pada pagi hari ini adalah bertahan hidup di masa pasca PSBB dan kenormalan baru menurut kitab Rut. Sekali lagi, tema firman Allah pada pagi hari ini adalah bertahan hidup di masa pasca PSBB dan kenormalan baru menurut kitab Rut. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yaitu tentang kekarantinaan kesehatan, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut penerapan, yaitu PSBB. Dikatakan di dalam beberapa bulan yang lalu bahwa kurva penyebaran dan penularan virus corona di Indonesia secara keseluruhan belum mengalami penurunan. Di sejumlah daerah seperti Jakarta dan juga Jawa Barat, bahkan sekarang Jawa Timur, dampak PSBB mulai terasa dengan penurunan kasus COVID-19, khususnya di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Kemudian muncul polemik ketika pemerintah melihat ada berbagai kendala di dalam PSBB yang diberlakukan, banyak masyarakat yang merasa tertekan karena harus berada di rumah, terutama para pekerja informal yang pendapatannya otomatis pasti turun. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Menko Hukam Mahfud MD pada Sabtu tanggal 2 Mei 2020 mengatakan pemerintah merencanakan yang namanya relaksasi atau pelonggaran PSBB. Relaksasi diperlukan agar masyarakat itu tidak stres karena sulitnya keluar untuk belanja atau mencari nafkah saat daerahnya menerapkan PSBB. Selanjutnya pemerintah membuat kebijakan baru yang namanya new normal atau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan kenormalan baru sebagai pengganti PSBB. Dalam konteks COVID-19, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, new normal atau kenormalan baru di sana muncul yang namanya tatanan baru yang menjadi suatu keniscayaan di Indonesia atau keadaan di Indonesia pada aspek ekonomi untuk mencegah perekonomian yang semakin memburuk pasca diberlakukannya PSBB maupun pada aspek sosial dalam mempertahankan atau meningkatkan imunitas, kesehatan, dan tubuh. Itulah yang kami utarakan berkaitan dengan tema tadi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita bila Bapak Ibu membaca kitab Rut, bahwa kitab Rut itu terdiri dari 4 pasal. Isi kitab Rut menceritakan tentang sebuah keluarga umat Allah, umat Tuhan, dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam keluarga yang berada pada situasi normal, situasi sulit, dan pada saat itu paceklik, dan pada akhirnya menuju kepada kenormalan baru yang didasarkan pada kasih. Di dalam kitab Rut diceritakan ada satu keluarga, yaitu keluarga Elimelech. Istrinya bernama Naomi, serta kedua putranya yang bernama Mahlon dan Kelion. Di mana ketika di kota Bethlehem mengalami paceklik, mengalami kelaparan, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mereka pergi ke wilayah Moab atau ke daerah Moab.
Waktu di Moab, Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab, yaitu yang bernama Orpa dan Rut. Bapak Ibu bisa membaca di sana nanti di dalam kitab Rut. Nah, setelah 10 tahun Mahlon dan Kilion meninggal dunia mengikuti Elimelek ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu. Di Moab ternyata tidak ada perubahan seperti yang diharapkan oleh keluarga ini. Di Moab tidak ada yang namanya perubahan yang sangat signifikan. Mereka ternyata mengharapkan hidup bahagia, tercukupi baik perekonomiannya, kehidupan kesehariannya, namun itu tidak didapatkan. Akhirnya Naomi mengambil keputusan untuk pulang ke Bethlehem, di mana dia memanggil kepada dua menantunya, Orpa dan Rut, agar mereka mengambil keputusan untuk pulang ke keluarga masing-masing. Orpa kembali ke rumahnya, namun Rut tidak. Dia mengikuti Naomi, mertuanya, karena ia sangat mengasihi mertuanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, disinilah kenormalan baru terjadi bagi Naomi dan khususnya Rut. Di Bethlehem, Naomi hidup sangat kekurangan setelah dia pulang dari Moab. Sehingga menantunya yang bernama Rut harus membantu mencari nafkah dengan memungut jelai di ladang orang. Dengan mengikuti tatanan baru, di wilayah yang baru, Rut mampu bertahan dan pada akhirnya menjadi orang yang berhasil dan terpandang, khususnya ketika ia menikah dengan orang yang bernama Boas. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bukan hanya berhasil dan terpandang saja. Rut juga adalah salah satu orang asing yang Tuhan pakai sebagai sarana menurunkan Mesias bagi Israel dan juru selamat bagi kita umatnya. Mari kita mengevaluasi kitab Rut dalam konteks berkaitan dengan tema firman Allah pada pagi hari ini, bertahan hidup di masa pasca PSBB dan kenormalan baru menurut kitab Rut. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada beberapa sikap Rut yang layak diteladani di tengah-tengah kenormalan baru seperti sekarang ini. Kalau saya boleh mempelajari, khususnya yang berkaitan dengan seorang yang bernama Rut, yang pertama Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Rut adalah orang yang berinisiatif dan rajin. Sekali lagi saya katakan, Rut adalah orang yang berinisiatif dan rajin. Di dalam pasal yang kedua, ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di mana firman Allah berkata, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku, kata Naomi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ayat yang kedua di dalam pasal yang kedua ini menunjukkan bahwa ia atau Rut adalah sosok manusia, sosok perempuan yang berinisiatif untuk bekerja. Tidak ada istilah bermalas-malasan. Ia adalah sosok pribadi yang rajin, yang selalu memiliki inisiatif melakukan sesuatu. Ia tidak dipaksa atau disuruh oleh Naomi, tetapi ia sendiri yang mau. Ini menunjukkan bahwa jelas Rut adalah sosok pribadi yang rajin. Itu yang pertama, adalah memiliki inisiatif dan rajin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Rut adalah orang yang beretika. Di dalam ayat yang kedua tadi, kalau kita membaca dengan teliti, kalau boleh saya ulang lagi, dalam ayat yang kedua ini, maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Garis bawahi kata berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir
jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ini jelas Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, menunjukkan bahwa ia meminta izin dari mertuanya untuk bekerja. Dengan begitu sopannya dia datang kepada mertuanya. Dengan begitu hormatnya dia datang kepada mertuanya meminta izin. Kalaupun seandainya mungkin Naomi tidak mengizinkan Ruth untuk bekerja, saya yakin Ruth adalah sosok pribadi yang tahu diri, pasti dia tidak bekerja. Tetapi karena Naomi mengizinkan, maka dia melakukan itu. Saya temukan di dalam ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, juga cukup menarik. Di mana dia di dalam ayat yang ke-7 dikatakan dalam firman Tuhan ini, tetapi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini tidak menunjukkan, ayat ini tidak menunjukkan bahwa Ruth meminta izin dari pengawas. Jadi tidak sembarangan dia mengambil barang milik orang lain, meskipun itu dalam bentuk jelai yang sudah jatuh. Bagaimana dengan kita? Saya berharap kita sebagai umat Tuhan, dalam situasi kondisi apapun, mari kita taat kepada aturan dan kita menjaga etika kita sebagai orang percaya. Saya tidak tahu profesi Bapak Ibu Saudara kekasih apa, tetapi hal yang terpenting dalam konteks firman Tuhan ini adalah bahwa orang percaya kepada Yesus Kristus harus punya etika. Tuhan memberikan keteladanan kepada kita. Dan jelas firman Allah tadi, kalau kita boleh belajar dari Ruth sosok pribadi yang tidak sembarangan melakukan sesuatu. Semuanya dia lakukan dengan etika, peraturan yang ada di tempat tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Ruth adalah orang yang rendah hati. Apa buktinya orang yang rendah hati? Mari kita merujuk ke dalam kitab Imamat, saudaraku dikasih Tuhan, maka kita akan tahu kerendahan hati Ruth itu di mana. Imamat pasal 23 ayat 22 firman Allah berkata, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaimu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Lanjut saya membaca di dalam Ulangan pasal 24 ayat 19 sampai 21, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Di sana saya temukan, apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Merujuk dari dua kitab ini, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, di sana ada indikasi ya bahwa terlihat dengan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Ruth itu adalah pekerjaan orang miskin. Ruth adalah orang asing. Saya tidak tahu apakah Ruth adalah anak yatim piatu, tetapi yang pasti Ruth adalah seorang janda. Tetapi ia tidak malu melakukan itu. Ya. Ia melakukan semuanya itu dengan penuh kesadaran. Ini luar biasa. Ya. Bagaimana dengan kita semua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Meskipun ayat dari dua kitab yang saya baca tadi sebenarnya menunjuk kepada yaitu orang-orang yang punya ladang, panen, harus mengingat mau berbagi
dengan orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Seperti yang disebutkan tadi, orang miskin, orang asing, seorang janda, anak yatim. Nah itu harus dipikirkan. Tetapi dalam konteks yang berpijak dari renungan pada pagi hari ini, saya hanya mengambil dari konteks Rut. Rut mau melakukan semuanya itu. Pekerjaan orang miskin dia ambil. Dia tidak gengsi, dia tidak sombong, saudaraku. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita adalah orang yang rendah hati? Mau mengerjakan segala sesuatu demi mempertahankan diri dengan juga keluarga? Apalagi di masa COVID-19 ini. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Bukan sombong. Bukan orang yang arogan berkaitan dengan apa yang kita miliki. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara kekasih, Rut adalah seorang yang bertahan menderita. Ini ia tunjukkan dengan cara tak pernah bersungut-sungut. Saya membaca kitab Rut itu sudah berulang kali, ya, hanya 4 pasal, tidak banyak, saya berulang kali. Saya tidak menemukan bahwa Rut adalah orang yang bersungut-sungut. Namun kalau saya melihat mertuanya pernah bersungut-sungut dalam hal itu. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Allah berkata, "Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." Allah tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke negeri Kanaan, di dalam perjalanan di padang gurun mereka sering bersungut-sungut, maka orang yang bersungut-sungut Allah hukum. Mari kita menjadi pribadi yang mau mengevaluasi diri. Tidak ada untungnya kita itu, yaitu bersungut-sungut, saudara dikasih Tuhan. Dan yang kelima, Bapak Ibu, dan ini merupakan bagian yang terakhir, Rut adalah seorang yang setia. Di dalam ayat 23b, di sana itu menjelaskan tentang siapa itu Rut, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berkaitan dengan kesetiaannya. Di dalam Rut pasal pertama ayat 16-17, kalau nanti Bapak Ibu membacanya, di mana ia bersumpah untuk setia kepada Naomi dan Allahnya. Di sini terlihat bahwa ia menepati sumpah itu. Ini hal yang luar biasa. Kalau dia berkata, Allahmu adalah Allahku, itu kata Rut, Tuhanmu adalah Tuhanku. Dia punya komitmen, karena dia tahu bahwa Allahnya orang Israel, Yahweh, sang penolong, sang penguasa itu, tidak mungkin melupakan orang-orang yang setia, yang mau mengabdikan diri sepenuhnya kepada dia. Dan Rut ingin membuktikan itu sebagai orang asing. Dia meninggalkan Tuhan orang Moab, dan dia mau mengakui Yahweh sebagai Tuhannya dalam konteks sekarang yang namanya Tuhan Yesus. Dia mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia mau melakukan apa yang Tuhan maui di dalam hidupnya. Dalam penderitaan pun, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Rut tetap hidup saleh. Rut tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ini harusnya menjadi perenungan buat kita. Apakah kita dengan kondisi sekarang ini, kita menyalahkan Tuhan? Mari kita seperti Rut, tetap hidup saleh, tetap hidup taat, dan setia kepada Tuhan yang kita percayai. Penderitaan bukanlah menjadi sebuah alasan untuk kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti sekarang ini. Ya. Penderitaan tidak menjadi alasan untuk kita ini berbuat dosa. Bapak Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih Rut yang ditunjukkan dengan berbuat, ya dalam perbuatan, adalah teladan yang sangat mulia bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Khususnya Rut berjuang menghadapi kondisi kesulitannya. Dan marilah kita juga berjuang menghadapi kesulitan yang khususnya berkaitan dengan kesulitan ekonomi
di masa pasca PSBB dan new normal ini, saudara. Ruth tidak berpikir bahwa orang lain wajib membantunya. Ia menghargai apapun yang diberikan kepadanya. Dia tidak malu untuk bekerja keras sepanjang hari demi orang yang dikasihi, yaitu mertuanya yang bernama Naomi. Sekalipun itu pekerjaan rendahan harus ia lakukan. Ia dengan senang hati menerima dan menerapkan saran yang bijaksana untuk bekerja dengan cara yang aman dan dalam lingkungan yang baik, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Yang terpenting, ia tidak pernah lupa siapa sumber pertolongan itu, siapa sumber perlindungan sejatinya. Nah, inilah yang Ruth tidak pernah lupakan. Jika kita memperlihatkan kasih yang loyal seperti Ruth, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bila kita punya iman dan pengharapan seperti Ruth, dan mengikuti keteladanan, kerendahan hati, kerajinan, kesetiaan, penghargaannya, iman dan kehidupan kita pun akan menjadi teladan yang berguna bagi orang lain. Lebih daripada itu, saya yakin dan saya yakin-yakinnya pasti kita mampu menjalani hidup pada masa pasca PSBB dan new normal ini. Kiranya firman Allah yang sederhana ini menginspirasi hidup kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam kondisi yang mungkin tidak nyaman ini, mari kita tetap mempercayai bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang membimbing umatnya dalam penderitaan apapun. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Ketika kita bertahan, maka saya yakin Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Seperti Ruth mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Dan dia mendapatkan nama hingga sampai saat ini sebagai orang asing yang menurunkan Mesias, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau Kamu berfirman kepada kami tahu, kami sadar, kami mengerti situasi kondisi seperti sekarang ini yang menghimpit kehidupan kami yang tidak bisa bergerak bebas karena COVID-19 ini Bapa. Namun kami percaya Engkau adalah Allah Sang Pelindung, Sang Penolong yang setia kepada kami. Kami ingin belajar seperti Ruth. Kami ingin meneladani Ruth, Tuhan, bahwa penderitaan bukan menjadi sebuah penghalang untuk kami tetap berjumpa dengan Engkau, meluangkan waktu, mengutarakan isi hati kami kepada Tuhan. Tidak menjadi sebuah hambatan untuk kami belajar berfellowship bersama dengan saudara-saudara seiman kami, dan mengajarkan kepada kami untuk kami hidup dalam tatanan baru di new normal ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Allah Roh Kudus membimbing, memimpin, menyertai, dan mendampingi kehidupan kami di dalam mengarungi pergumulan-pergumulan kami di masa-masa sekarang ini Tuhan. Kami yakin Kau mampu memberikan kekuatan kepada kami. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, khususnya mereka yang sakit karena COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menurunkan mujizat atas hidup mereka. Allah melawati, Allah menjamah. Allah memakai para dokter, para perawat, orang-orang yang fokus dalam penanganan COVID. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya mereka, Tuhan, memberikan hikmat, kesabaran, kesetiaan. Oh Tuhan, dengan kasih mereka menjalankan tugas dan panggilannya. Biarlah kiranya COVID di Indonesia ini boleh cepat berlalu, Bapa. Ajarlah kami untuk tetap setia, bertahan dalam menghadapi kondisi ini, Bapa. Kami senantiasa belajar bersyukur, bukan bersungut-sungut. Kiranya Engkau melawat setiap umat-Mu, Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kami memohon, kiranya Engkau cukupi kebutuhan jemaat-Mu. Engkau cukupi kebutuhan para umat-Mu, para hamba-hamba-Mu, Tuhan. Dengan situasi kondisi yang sekarang ini, kami percaya Engkau mampu mengirimkan berkat melalui burung gagak kepada Elia. Kami yakin dan percaya Engkau dapat mengirimkan berkat-Mu kepada orang-orang yang membutuhkannya melalui siapa saja.
Kami yakin akan hal itu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Sebelum kita menaikkan doa Bapa kami, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk Ibu Sarma. Tuhan, kami menyerahkan Ibu Sarma yang sebentar lagi akan menghadapi kelahiran putranya yang ketiga. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Hamba secara pribadi tidak tahu kapan kelahiran itu terjadi, karena itu sebuah misteri, karena itu yang Tuhan punya. Tapi kami serahkan Ibu Sarma ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah pasti menolongnya. Mari kita menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita mengangkat tangan kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Terpuji nama-Mu, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.